Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi dari pendidikan agama Islam untuk jenjang SMK. Oke anak-anakku, ya, jadi yang pertama kita itu sebentar lagi akan menghadapi penilaian akhir semester 1. Jadi yuk kita intip untuk kisi-kisi pada mata pelajaran PAI kelas 10. Oke. Yang pertama itu kita akan membahas dalam agama Islam kontrol diri diistilahkan dengan ada mujahadah fi sabilillah, mujahadah an-nafs, mujahadah an-kaswah, mujahadah al-aqli wal ilmi, dan mujahadah biqalbi. Ingat ya, kontrol diri. Kalau dalam bahasa Arab, kontrol untuk diri itu adalah nafas. Jadi dalam agama Islam, kontrol diri diistilahkan dengan mujahadah an-nafs. Nah, itu kontrol diri. Oke, lanjut. Bisa dipahami ya? Lanjut. Selanjutnya, dalam Islam, pakaian harus titik-titik. A. Mahal dan bagus. B. Mewah dan menarik. C. Bersih, rapi dan sopan. D. Mewah dan bersih. Yang E. Mahal dan mewah. Silakan saya ulangi lagi soalnya. Dalam Islam pakaian harus, ya tentunya tahu, ya harus, ya betul sekali, bersih, rapi dan sopan. Yang terpenting bisa menutup aurat. Lanjut. Ini bab tentang husnudon. Husnudon kepada Allah hukumnya, ya, kita tahu husnudon itu adalah berprasangka baik. Sedangkan husnudon itu berprasangka baik, sedangkan suudon itu berprasangka buruk. Nah, ini husnudon kepada Allah hukumnya A. Sunnah, wajib, mubah, haram, atau makruh. Ya betul, jawabannya adalah husnudon kepada Allah hukumnya wajib. Oke, lanjut. Allah memiliki sifat al-matin yang berarti bahwa A. penjamin, B. kebesaran, C. maha kuat. Jadi kata al-matin itu Allah berarti, ya silahkan nanti bisa dicari, ya, Allah memiliki sifat al-matin yang berarti bahwa titik-titik. Oke, ya. Kemudian lanjut. Dasar persaudaraan antara orang beriman adalah adanya persamaan. Oke, akidah, keturunan, bangsa, nasab, atau ras. Ingat, kata kuncinya adalah dasar persaudaraan antara orang beriman adalah adanya persamaan. Kata kuncinya beriman ya. Berarti jawabannya A. akidah, keturunan, bangsa, nasab, atau ras. Silakan dijawab. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah akidah. Karena kita itu harus tahu persaudaraan yang ada di Indonesia itu ada 3. Persaudaraan secara akidah, yaitu sesama Islam, sesama seagama. Kemudian yang kedua, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Selama kita itu hidup di Indonesia, maka kita semua adalah saudara. Yang ketiga adalah persaudaraan saudara kandung, seperti dari kakak, adik, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Perilaku baik yang dimiliki manusia disebut, nah ini ya, kata kuncinya adalah perilaku baik.
yang dimiliki manusia disebut akhlak tercela, akhlak terpuji, ibadah, kemudian akhlak sayyi'ah atau akhlak khabisah. Ya, ini perilaku baik. Mudah sekali. Jawabannya adalah akhlak terpuji. Lanjut. Sifat adil bagi Allah berlaku untuk sifat adil bagi Allah berlaku untuk A. masing-masing, B. hanya orang kaya saja, C. para pejabat, D. orang miskin, kemudian E. semua hamba Allah dan semua manusia yang ada di bumi. Ya, tentunya jawabannya tahu ya. Oke, mudah sekali. Lanjut. Batas aurat bagi wanita adalah A. dari siku ke lutut, dari tengah ke lutut, ya tengah itu maksudnya pusar ya, kemudian dari leher ke pergelangan kaki, D. seluruh tubuh kecuali wajah dan kaki, E. seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah ini ada contohnya ya, hati-hati. Batas aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pakaian merupakan salah satu titik-titik manusia. Nah ini. Pakaian merupakan salah satu titik-titik manusia. A. identitas manusia, B. hartanya manusia, C. harga diri manusia, D. kemakmuran manusia, E. kemewahan seorang pria. Ini pakaian merupakan salah satu titik-titik manusia. Jawabannya adalah ya, nanti dicari sendiri ya. Pakaian merupakan salah satu titik-titik untuk manusia. Oke, lanjut. Ini berkaitan dengan etika atau adab ketika berpakaian. Jika Anda ingin berpakaian, mulailah dengan sisi tubuh A. bagian atas, bagian bawah, bagian kiri, bagian kanan, atau langsung semuanya. Ini juga mudah sekali, nanti dicari sendiri. Lanjutnya, bagian tubuh yang mungkin tidak ditampilkan sesuai dengan ajaran Islam disebut bagian tubuh yang tidak mungkin ditampilkan di tempat umum disebut A. dekorasi, pakaian, aurat, jubah, dan aksesoris. Atau yang tidak boleh dipamerkan itu disebut apa? Oke. Lanjut. Nah, ini nanti dipahami. Menurut Quran surat Al-A'raf ayat 26, pakaian terbaik ada di mata Allah adalah pakaian yang terbaik itu bagaimana? Pakaian yang terbaik di mata Allah adalah pakaian adat, pakaian Arab, pakaian jubah, pakaian yang serba putih, atau pakaian takwa. Ingat, menurut Quran surat Al-A'raf ayat 26. Lanjutnya, fungsi pakaian adalah mudah sekali ya, nanti kamu pelajari fungsi pakaian. Oke, lanjutnya. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, hiasan, penyempurna, ketetapan atau penerang. Ini nanti kamu pelajari. Al-Quran berfungsi sebagai
itu ada tuh fungsi Al-Quran sebagai obat, sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Nanti dipilih yang paling tepat. Oke. Ya, kemudian kamu nanti juga pelajari ya rukun-rukun qiyas. Nah, ingat dalam sumber hukum Islam ada Al-Quran, setelah Al-Quran ada hadis, setelah hadis ada ijma' dan qiyas. Ya, itu nanti kamu pelajari rukun-rukunnya. Kemudian orang yang memiliki sifat pemarah berarti ia tidak mampu mengendalikan apa itu? Orang yang suka marah-marah ya, berarti orang tersebut tidak mampu mengendalikan egonya, tangan dan kakinya, hawa nafsunya, perbuatannya atau sikapnya. Nah, nanti kamu paham. Kemudian orang yang berjihad untuk menghasilkan sesuatu, ketetapan hukum disebut. Ya ini ya kemarin kita sudah bahas ini. Orang yang berjihad untuk menghasilkan suatu ketetapan hukum. Nah, ketetapan hukum disebut ijtihad, jumhur ulama, qiyas, mujahid atau mujtahid. Ingat ya, ini ada mujtahid, ada mujahid, ini hampir sama, tapi ada bedanya, nanti kamu pahami. Ya. Salah satu tempat yang digunakan untuk berkhalwat Nabi Muhammad SAW adalah ya, berkhalwat itu berarti ya, ketika Nabi Muhammad itu akan atau menerima wahyu yang pertama. Nah, jadi Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu, beliau itu berkhalwat ya, atau bertiga dalam suatu tempat. Nah, nanti kamu bisa bahas apakah di Ka'bah, Masjidil Haram, Gua Hiro, Gua Thur, atau Padang Arafah. Nah ini ya, nanti cari lanjutnya. Ini mudah sekali nih. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota ya, mudah sekali ya. Oke. Ini juga bahas-bahas hadis nih. Orang yang meriwayatkan hadis disebut. Nah, ini orang yang meriwayatkan hadis. Nanti kamu pelajari tentang riwayat-riwayat hadis atau isinya hadis. Itu kan dalam satu hadis itu ada yang namanya sanad, ada yang namanya matan, ada yang namanya rawi. Nah itu kalian pahami matan itu apa, sanad itu apa, kemudian rawi itu apa. Nah, kalau matan itu gampangnya adalah isi, sanad itu yang di awal itu yang an Abi Hurairah an Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian setelah itu adalah matan atau isi, yang terakhir adalah rawi. Rawi itu yang biasanya di hadis riwayat Bukhari atau Muslim. Oke, lanjut. Hukum menggunakan hadis sebagai landasan hukum adalah ini. Jadi landasan hukum menggunakan hadis. Nah itu hukumnya apa? Nah, kan dalam sumber hukum ada Al-Quran tuh, Al-Quran, hadis. Kemudian kalau dalam Al-Quran tidak ada penjelasan lebih jelas, maka akan dijelaskan di hadis. Ketika hadis tidak ada, maka akan ada ijma. Ketika ijma tidak ada atau ada qiyas. Oke. Terus sumber-sumber hukum kamu pelajari, mulai dari hukum tertinggi sampai pendapat para ulama. Kemudian Asmaul Husna ya, kalian pahami dari Al-Matin, Al-Karim, Al-Adlu. Kemudian Asmaul Husna itu diterangkan dalam surat apa saja. Itu ada semua, nanti kalian pelajari. Ya, terus macam-macam hadis ya. Macam-macam hadis, ada hadis mudharib, ada hadis sahih, hadis mutawatir. Nanti kamu hafalkan pengertiannya ya, dihafalkan. Kemudian ciri-ciri orang yang jujur,
kemudian istilah-istilah dalam kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Kemudian carilah dalil Al-Quran yang berisi tentang Asmaul Husna. Ini juga harus dihafalkan. Insya Allah kalau semua kamu sudah hafal, hasilnya akan maksimal. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses selalu, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.